Produk yang ketiga kita undang Oh Honey. Inilah dia madu Oh Honey. First impressionnya sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya membayangkan di balik kain hitam itu madu gitu dengan kemasan dan propertiesnya, dan betul keluarnya madu. Keluarnya madu. Sesuai. Apa yang dilihat pertama kali ketika melihat ini? Keren. Keren. Oke. Madu yang keren. Soalnya madunya itu sendiri keren. Kalau dilengkapi dengan kemasan yang keren, dia naik. Baik, berarti first impression sesuai dengan apa yang dilihat oleh Mbak Vida? Iya, sesuai yang diharapkan. Baik, untuk jangan dilihat. kasih skornya dulu, nanti sekalian saja. Iya. Chef Bara, silakan. Oke, pakai banget. Oke banget. Wow. Thank you. Sangat setuju dengan yang sudah diutarakan sama Mbak Vida. Ini terlihat rustic tapi terlihat kontemporer dapat. Walaupun saya kurang mengerti maksudnya wild immune power itu apa. Itu untuk saya tanda tanya. Saya tahu ini adalah sesuatu untuk booster kesehatan dan sebagainya. Wild immune power. Tapi kalau secara self impact saya nggak tahu deh nih. Tapi ini mestinya dijualnya sih dengan madu-madu yang lain ya. Tapi kalau nggak dijual di madu yang lain, apakah orang akan bertanya-tanya ini madu atau bukan? Dari jauh. Bisa diarahkan ke kamera, Chef, biar audiens juga bisa lihat. Saya nggak tahu. Di bayangan saya apakah akan lebih baik kalau bertuliskan Wild Immune Power Honey. Jadi kata honey-nya pun memiliki ukuran font yang sama. Tetapi kalau first impression saya kagum. Bagus. Keren. Oke, berapa nilainya, Chef? First impression 8. 8. Oke, Mbak Vida? Aku 9. 9. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. The first impression. Oke, silakan dijawab. Chef Bara tanya. Ini wild honey atau rohani maksud saya? Ini rohani, 100% madu asli tanpa campuran, tanpa tambahan. Tanpa Kadar proses. airnya berapa ya? 22. Oh jadi masih ada gasnya dong ini ya? Kalau 22 ya? Artinya masih ada gasnya Pak ya? Boleh tanya ya? Boleh tanya. Ini kan di sini ditulisnya 100% madu hutan asli tanpa campuran dan bukan hasil ternak. Lalu ada lab testednya. Bagaimana menjelaskan bahwa ini 100% madu hutan asli? Kita udah lulus uji lab juga sesuai standar SNI dan kita juga udah halal. Terus
madunya juga langsung dari hutan kita panen gitu. Iya, soalnya yang setahu saya di dalam SNI itu tidak menjelaskan konsep keaslian madu dari sisi lain gitu. Misalnya apakah gulanya itu berasal dari gula nektar atau dari gula sumber gula sukrosa yang lain gitu. Jadi biasanya kalau asli itu ada lampirannya, tes laboratorium lampirannya. Mungkin Mbak punya lampiran yang lain terkait gula-gula itu ya. Tapi ini saya paham kenapa botolnya plastik, karena mungkin dalam proses kalau lama nanti ada terjadi fermentasi dan lain-lain sehingga bisa meledak gitu. Jadi produsen ini sudah mempersiapkan bahwa nanti kalau misalnya terjadi proses dalam perjalanannya sudah diantisipasi dengan kaca dan corknya, tutupnya. Betul begitu ya? Iya, betul. Beneran. Baik, langsung saja scoringnya, Chef Bara. Tadi yang pertama 8. Yang pertama 8. Yang kedua 9. Ini di leher enak loh. Ya. Madu kadang-kadang tuh ada beberapa yang kalau kita telan tuh kayak ada sesuatu yang madu bisa bikin alergi nggak sih, Mbak? Ada beberapa orang yang alergi Yang dengan alergi. madu, iya. Di tenggorokannya berasa gatel atau apa gitu ya. Bisa jadi. Iya. Karena Dan kalau hewan ini insect ini gitu. cukup smooth rasanya. Ini di dalam satu botol ini ya apa kombinasi dari beberapa madu yang tadi disebutkan itu. Ini kalau yang warnanya coklat itu berbagai bunga yang ada di hutan. Jadi tergantung musimnya apa, kita panennya apa gitu. Jadi rasanya itu nggak konsisten tergantung musim yang ada di hutan. Pastinya kalau madu. Ditulis nggak di kemasan? Ditulisnya cuman madu hutan liar aja sih. Tapi tidak ditulis bahwa produk kualitas akan berubah berdasarkan musim, berdasarkan panen, berdasarkan itu belum ditulis ya? Belum ditulis. Biasanya kalau di dunia madu begitu ditulis wild gitu, itu kita orang langsung, oh ini bisa berubah-ubah gitu. Gitu ya? Oke, saya sih dari nilai ta? Nilai Untuk future. Tadi yang pertama berapa? 8. Saya tuh lagi baik banget loh. Ini sudah 9 loh buat saya. Wow, 9 untuk Chef. Tapi bukan baik sih memang. Memang enak. Oke, Mbak Wida. Saya karena dari sisi teknologi dan food safety, karena sudah mengantisipasi, saya kasih 9. 9 juga. Mari kita beri semangat untuk Oh Honey. Dan kita masuk ke produk yang keempat. Ini adalah khas Papiku. Mbak Wida boleh langsung dinilai, Mbak Wida terlebih dahulu. Ya, terima kasih. First impression. Tadi ownernya yang mana ya? Ownernya yang mana? Selamat siang, Oh Bu. iya Ibu. Jadi pertama mungkin kalau dari tampilan seperti ini saya mikirnya ini isinya kue bulan. Maksudnya satenya yang di mana ya gitu. Tapi kemudian saya baca dari packagingnya no preservations ya, sama sekali nggak ada pengawetnya. Padahal ini protein tinggi ya, yang notabene disukai juga oleh bakteri pembusuk. Terus kemudian freshly made by order. Jadi hanya kalau pesan, lalu kemasannya seperti ini atau ini diawetkan untuk dijual kemana-mana? Hanya karena pesanan. Oh kalau beli lalu dikemas seperti ini? Betul, Bu. Oh ya ya ya. Mungkin dari saya itu dulu ya Mas. Baik, Chef Bara silakan. Impresi pertama. Impresi pertama tadinya saya pikir juga ini mungkin cookies atau kue-kue Tionghoa karena merah, mungkin warna hoki ya.
saya sama sekali nggak ada, kalau saya nggak kebayang bahwa ini adalah isinya sate. Dalamnya tidak, kemasannya tidak mencerminkan isinya. Oke, meskipun di sini ada satenya kecil, mungkin kamera bisa dikasih lihat. Ini ada sate tapi kecil di piring. Ya. Tapi kan kalau lihat dari jauh, cuman dalam sekilas aja, kita nggak nangkep. Ya. Secara visual. Saya sih nggak nangkep secara visual. Oke, baik. Kecuali saya cium, aromanya sih keluar sate. Ya, Begitu aromanya dicium ada langsung ya. ketahuan. Oke, baik, kita langsung masuk ke first impression, Mbak Wida. First impression. 6. 6. Oke, 6. Gak apa-apa. 6 biasa nanti kan. 6. Cabara? Mungkin boleh dibuka Pak dalamnya Pak. 5,5. 5,5. Baik. Oke, sekarang kemasannya dibuka dan kita masuk ke segmen kedua atau kategori kedua, yaitu future. Ada nasi putih nggak? Ada lontong ini. Oke, mantap. Kalau bedanya sate Pontianak dengan sate Madura gitu misalnya apa ya? Apakah ada rendang yang bisa dijujup? Kami dari Pontianak Bu. Jadi kalau di Pontianak kita tradisinya biasanya kalau ada pesta keluarga, ada acara spesial, kita menyajikan sate. Dan wisata-wisata lain juga datang ke Pontianak biasa mencarinya sate. Nah, kita punya kelebihan untuk dari bumbu kacang kita yang khas Pontianak Bu. Berbeda dengan sate Madura. Oh, bumbu kacang. Boleh tahu khasnya apa dari sausnya? Saus kacang kita buat dengan sangat legit dan tanpa pengawet, dan dengan komposisi kita sudah atur sedemikian, dan kita menggunakan sedikit santan. Ya, jadi itu yang mengangkat bumbu kita jadi wangi dan legit. Jadi ada santannya, Chef. Betul. Berbeda dengan sate Madura ya. Jadi ada santannya. Kalau klaim shelf life-nya berapa ya? Masa penyimpanan ya. Iya. Masa penyimpanan kami karena kita home produksi rumah ya. Kita berasal dari rumah, kita karena dan tidak menggunakan bahan pengawet, untuk di suhu ruang kita hanya bertahan 3 hari. Ya, untuk dimasukkan kulkas kita bisa bertahan 1 minggu. Dan kami juga pernah mencoba untuk yang frozen bisa tahan sampai 2 bulan. Iya, iya. Ada lagi Chef yang mau dicari? Sudah? Future. Sekarang kita masuk ke future. Jujur saya melihat potensinya ini besar sekali. Sebagai ini dirancang sebagai ini oleh-oleh ya, untuk orang bawa oleh-oleh. Betul Pak, betul. Oke. Awalnya memang konsepnya seperti itu. Walaupun ini sebenarnya adalah ranah dari Mbak Wida ya, tentang kemasan yang untuk memproteksi semuanya, tapi saya melihat potensi yang sangat besar sekali. Satenya enak, saus kacangnya enak. Hanya dari segi kemasan kalau saya melihat kayak ini masih dibungkus pakai apa ini? Pakai ziplock bag. Alangkah bagusnya kalau misalnya mungkin di vakum. Ya, ini juga masih di wrap dengan pakai kling rumah tangga.
sausnya. Tetapi saya melihat potensi yang sangat tinggi sekali untuk masa depannya sebagai oleh-oleh ya. Saya melihat ini sebagai oleh-oleh. Baik, Mbak Wida. Kalau saya dari safety dan teknologi ya Bu ya. Jadi ini potensi untuk terjadinya kerusakan atau keracunan makanan untuk konsumen itu kan tinggi ya. Karena banyak protein yang tinggi, ada kacang, ada santan dan lain-lain. Jadi mungkin saran saya jangan terlalu pede dengan shelf life yang panjang itu karena mungkin tampilannya masih seperti ini tapi di dalamnya bakteri pembusuknya sudah berkembang gitu. Dan saya lihat tadi belum ada sertifikasi apa-apa, jadi mungkin silakan diurus sertifikasinya dan shelf life-nya mungkin diperpendek. Tapi kalau dari sisi rasa satenya empuk, enak, bumbunya juga enak. Iya, itu yang paling penting yang mau diketahui cuma itu aja sebenarnya, yang lainnya nggak penting. Kalau boleh tahu rekomendasi shelf life-nya berarti kira-kira berapa lama Mbak Wida? Kalau kemasannya seperti ini mungkin 1 hari atau besoknya seperti itu. 2 hari maksimal? 2 hari maksimal. Oke, 2 hari maksimal untuk kondisi sekarang ya. Kami pernah mencoba untuk didiamkan sampai 3 hari dalam keadaan suhu ruang masih oke Bu. Nah itu. Iya, karena harus tetap pakai tes lab karena konsumen tetap harus ada bukti yang meyakinkan. Kadang-kadang yang pengalaman kalau membina UMKM, kadang-kadang UMKM itu terlalu pede dengan shelf life gitu. Jadi poin-poin apa sih ya yang harus dikendalikan atau menjadi patokan untuk shelf life-nya itu kadang berbeda antara peraturan dengan selera misalnya atau dengan tampilan gitu ya. Maaf saya mau tanya ke Mbak Wida dulu. Ini mungkin nggak Mbak, misalnya dikemas sedemikian rupa, satenya dikemas pisah, sausnya dikemas pisah dan dilakukan retort, pengawesan sistem retort misalnya, jadi dia bisa lebih lama lagi. Itu mungkin nggak? Sangat memungkinkan. Tapi di awalnya itu karena 80% kasus kejadian keracunan pangan itu dari mikroba dan artinya itu mulai dari hygiene sanitasi dulu. Kalau itu sudah diselesaikan, diberesin, lalu kemasannya juga di packaging, vakum, retort dan lain-lain, potensinya bisa. Oke. Saya perlu itu karena itu bergantung dengan nilai yang akan saya berikan. Soalnya. Baik, kalau begitu nilainya Chef. Nilai saya? Ya. Buat ini? Ya. Potensi? Ya. Future? Ya. 9,5. Wow. Oke. Mbak Wida? Asal tapi banyak pembenahan ya. Kita ngomong future di sini. Saya ngomong future loh. Iya, Mbak Wida. Karena saya melihatnya dari sisi keamanan pangan agak rawan, jadi saya di 7,5. 7,5. Oke. Point taken. Nah, Sekali lagi Mas Arto maaf ya. Ya, saya memberikan nilai besar dengan banyak catatan. Ya. Harus dengan dibenahin. banyak catatan. Baik. Packagingnya. Kita bukan hanya melihat produk yang dikurasi, tapi kita juga belajar banyak tentang bagaimana ke depan kita harus mempersiapkan produk-produk kita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga proses pembuatan brand dan produk kita ke depan jauh lebih lancar dibandingkan kita poco-poco, maju mundur, ganti packaging, ganti produk, dan akhirnya menghabiskan biaya yang besar sekali. Jadi selalu saksikan Meja Kurator di setiap episodenya dan kita bisa belajar banyak dari berbagai produk. Dan ini bukan hanya F&B ya, kita akan masuk juga ke fashion, craft, kriya, film, musik, dan lain-lain. Dan ini akan memberikan masukan dari para kurator yang genuine, asli, dan punya hati untuk brand-brand lokal kita.